Kami persilakan. Tes suara saya kedengeran ya? Masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan terkait dengan pengenalan dulu sekilas VoIP, terus instalasi ya software Trickbox. Ini isi server ya. Ntar kalau ada software Zoiper itu nanti sisi klien. Gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pengampu mata kuliah PKM Bapak Dr. Abu Khalid yang sudah bersedia hadir dari awal sampai nanti mungkin sampai akhir, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Dr. Agung sebagai Kaprodi MTI Universitas Pamulang ya. Terus juga terima kasih juga pada Dr. Arya sebagai pembimbing lapangan di PKM di Unusia ini. Selanjutnya untuk menghemat waktu saya langsung saja ke fokus pembahasan. Jadi pertama agendanya saya akan mengenalkan teorinya dulu sebentar gitu ya, baru langsung mulai instalasi. Nah, mungkin bisa dipraktekkan gitu ya sambil bersama-sama gitu ya untuk membuka virtual box-nya gitu ya. Setelah itu nanti buat PM, kemudian install software Trickbox ya sebagai servernya, terus kemudian install Zoiper di sisi smartphone maupun di sisi desktop gitu ya, atau laptop gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan box. Nah, Trickbox ini adalah sebuah VoIP server. Ini dijadikan satu dengan sistem operasinya gitu. Jadi di dalam Trickbox itu ada sistem operasi. Nah, terus kita sudah tahu ya, Linux itu banyak digunakan gitu ya di server-server, baik server hosting, server data center, server-server yang lainnya seperti server PABX. Nah, VoIP ini dari PABX gitu. PABX itu terkait dengan telepon ya, telepon sistem. Cuma ini VoIP ini yang berbasis IP. Nah, dahulu sebelum ada VoIP atau yang telepon berbasis IP ini, dia menggunakan analog. Dahulu mungkin zaman-zaman saya tuh ada telepon rumah. Nah, itu teleponnya pakai hardphone ya, perangkatnya ada gitu. Nah, itu kan kalau kita membeli gitu ya atau menyewa ini telepon tersebut, itu kan bayar satu line-nya ya. Tapi berkembang lagi ke digital. Di digital itu ada di layarnya itu ada menu-menunya gitu ya, di layar hardphone-nya. Kemudian berkembang lagi ke IP, yang sekarang ini rata-rata semua sudah berbasis IP. Karena gitu ya, menggunakan berbasis IP karena menghemat contohnya kalau kita pakai yang digital, kita satu LAN untuk satu orang. Tapi kalau dengan IP ini kita beli satu LAN itu bisa di paralel
ke banyak bagian gitu ya, sehingga ini bisa menghemat gitu. Tapi kendalanya suaranya kurang kurang bagus gitu ya, kurang jernih dan sebagainya. Nah ini bisa diakali gitu ya, bisa di apa troubleshoot dengan cara kita bermain juga di sisi jaringan. Jadi di sisi jaringan itu ada untuk manajemen bandwidth ya. Jadi karena apa di sisi jaringan itu ada paket data dan paket voice. Nah, untuk biar tidak bertabrakan gitu ya antara data dan suara, maka kita harus membagi data berapa, voice apa suara berapa. Jadi seandainya ada traffic data itu besar, itu tidak akan menjepit suara gitu. Jadi kualitasnya masih tetap oke gitu ya. Tapi kalau tidak dibagi bandwidth, ini kalau misalnya datanya tidak dibagi gitu ya, dia kalau pas lagi ada download, streaming dan sebagainya itu akan menjepit suara, sehingga pas ada lagi sedang telepon maka suaranya bisa kurang jernih ya, atau putus-putus atau dan sebagainya. Jadi itu bisa diakali juga gitu ya. Nah, terus sebelumnya Trixbox menggunakan nama Asterix dulu ya. Nah, terus kemudian sekarang sudah menjadi Trixbox gitu ya. Mungkin bisa langsung. Nah, fungsi Trixbox itu sendiri untuk membuat sebuah jaringan VoIP, terus melakukan komunikasi jarak jauh, terus jaringannya juga luas gitu jangkauannya. Nah, ini di sini di Trixbox itu nanti bisa menghemat biaya juga ya, karena kita nelpon ini tanpa perlu ada koneksi internet ya. Kita bikin aja jaringan lokal. Nah, dari jaringan lokal di situ kalau kita sudah memberikan IP kepada perangkat-perangkat itu sudah bisa dikomunikasikan, bisa disambungkan gitu ya. Tapi kalau mau hubungannya antara yang di lokal dengan yang di rumah, dengan yang di pegawai yang ada di kantor internal, maka kita perlu set IP public gitu ya, IP publiknya untuk dimasukkan ke VPN. Nah, dari VPN ini jadi nanti antara orang pekerja atau pegawai yang bekerja di kantor tersebut bisa komunikasi dengan temannya, stafnya ya, ada di kantor gitu, walaupun posisinya ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang instalasi ya. Nah, tahapannya gitu untuk instalasi ini kita bisa sediakan PC atau laptop atau server gitu ya. Tapi kalau kita mau bagusan kita harus menyediakan server gitu ya. Walaupun Trixbox ini bisa misalnya di PC laptop biasa gitu ya. Kayak saya nanti saya misalnya di desktop biasa gitu ya. Jadi bisa dibuat VM ya, virtualisasi gitu ya. Tapi sebenarnya nanti Trixbox itu kan sebenarnya tadi sistem operasi ya, paket sistem operasi. Jadi installnya kalau misalnya nggak mau menghapus Windows-nya gitu ya, tapi kalau mau itu dijadikan plur server Trixbox, maka kita langsung udah install Trixbox aja. Jadi itu khusus server Trixbox gitu ya. Itu akan kualitasnya lebih bagus gitu ya. Karena kita nanti simulasi maka kita makainya virtualisasi. Nah, kemudian setelah perangkat tersebut maka kita siapkan ISO-nya master dari VoIP-nya ya, master dari server VoIP yaitu Trixbox. Kemudian tadi VirtualBox-nya, karena kita mau di sisi virtual ya, simulasi biar kita tidak menghapus sistem operasi yang sudah ada gitu ya. Kemudian nanti ada butuh web browser ya, kayak Mozilla Firefox, Chrome ya, terus Internet Explorer dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang terkait dengan VirtualBox, ini sekarang ini juga tren ya, terkait dengan virtualisasi. Jadi kita kenal virtualisasi itu ada banyak gitu ya.
ada Proxmox, ada KVM, ada apa namanya firmware, ada apa namanya Hyper-V dan sebagainya. Nah, yang free itu ada Proxmox ya, yang open source. VirtualBox yang baru-baru itu udah mulai berbayar ya, karena diambil oleh Oracle. Nah, yang untuk tapi yang versi-versi lama nih masih free gitu. Kayak MySQL aja, MySQL sekarang sudah ini ya diambil oleh Oracle juga kalau nggak salah. Jadi yang lama masih free. Terus kalau mau opsi yang lain ada MariaDB kalau yang di MySQL. Oke, nah ini untuk biar tidak melebar, saya langsung ke fokus ke install VirtualBox. Nah, jadi untuk install VirtualBox saya nggak demokan, memang saya lihatkan di sini. Tapi nanti pas instalasi server TrickBox-nya baru saya demonstrasikan, gitu ya. Jadi karena fokusnya kan di server VoIP-nya gitu ya. Oke, di sini tahap install virtual. VirtualBox Oke. Sudah download. Pertama, name-nya apa nih? Ya, kalau bisa kita membuat sebuah nama itu disesuaikan dengan uh, aplikasinya atau sistem operasinya gitu ya. Atau kemudian di sini ada tipenya ya. Tipenya ini karena itu merupakan OS Linux, maka kita tipenya Linux ya. Terus TrickBox ini menggunakan ini ya 32 bit, maka kita pilih 32 bit. Tapi kalau yang server-server kayak Red Hat atau yang Ubuntu yang versi-versi terbaru itu sudah 64 bit, maka kita harus pilihnya 64 bit gitu ya. Tapi karena ini versi lama ya TrickBox, maka kita turunkan ya ke 32 bit gitu. Setelah itu kita next. Nah, di sini server Linux itu kan tidak besar gitu ya, karena dia berbasisnya CLI ya, Command Line Interface. Jadi kita bisa memberikan ses untuk RAM-nya itu bisa 1 GB gitu ya. Atau kalau yang mikrotik bisa 256 lebih kecil gitu ya. Tapi kalau Windows kan kita ya minimal 2 GB gitu ya. Jadi dia akan memakan karena dia ada grafiknya, maka perlu minimal 2 GB gitu biar nggak nge-lag. Tapi kalau yang berbasis server, berbasis CLI itu kita memorinya itu kita buat minim aja, masih running gitu ya, berjalan. Kecuali kalau kita nanti banyak fitur-fitur yang akan kita gunakan di sistem operasi tersebut gitu ya, maka kita berikan RAM itu agak dibesarkan gitu ya. Oke. Berikutnya di sini kita akan membuat virtual hard disk karena baru ya, maka kita create virtual hard disk now gitu ya. Klik tombol create ya kalau buat baru.
Kemudian karena file tipe dari apa namanya yang di VirtualBox itu VDI gitu ya, maka kita pilih VDI ya, Virtual Disk Image. Next. Next. Oke, di sini ada alokasi terkait dengan penyimpanan storage ya. Jadi penyimpanan ini kita bisa tentukan gitu ya. Kalau kita hanya testing buat apa 1-2 fitur, kita kecilkan saja ya storage-nya. Tapi kalau kita nanti di situ akan menjadikan server real gitu ya. Terus akan banyak fitur-fitur yang akan digunakan, maka kita akan besarkan gitu ya. Di custom aja ya, dinamis gitu ya dan sebagainya. Setelah itu akan tampil seperti ini gitu ya. Di sini yang utama gitu ya terkait dengan apa bermain dengan jaringan, dengan server ya, dengan infrastruktur, maka kita harus mainkan networknya ya, network adapternya. Jadi nanti ada di network ini ada istilah-istilah, ada bridge ya, ada NAT, ada internal. Nah, kita harus ngerti itu. Jadi kalau kita bermain di virtualisasi, kita harus ngerti itu. Jadi kalau mau komunikasinya antar internal yang ada di VM, maka kita cukup pilihnya internal, tipe adapternya. Tapi kalau kita mau koneksikannya antar apa desktop dengan VM, maka kita bridging. Ya, bridging itu supaya antara apa namanya PC yang di desktop itu bisa connect, bisa komunikasi dengan yang di virtual, gitu ya. Terus kalau kita mau connect ke internet, maka kita NAT-nya kita aktifkan gitu ya, adapternya kita tambahkan gitu ya. Jadi itu kuncinya di sini gitu ya. Jadi nanti kita bisa bermain dengan IP, memanggil IP tersebut. Berikutnya, nah ini sudah jadi wadahnya ya, sudah jadi wadahnya. Sekarang kita tinggal instalasi apa namanya software TrickBox ya, jadi servernya VoIP. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sekilas terkait dengan apa namanya software TrickBox dan Zoiper atau terkait dengan VoIP? Sekilas sambil menunggu gitu ya. Ntar kalau pas sudah siap baru kita fokus ke. Maaf Pak Pejan, pertanyaannya untuk yang hadir apa yang online juga dibuka untuk semua? Pertanyaannya dibuka untuk semua? Boleh sih. Mungkin yang dari yang online ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Belum ya? Ya. Oke, langsung ya. Langsung demo gitu. Kelihatan ya? Kelihatan gitu ya. Yang di online juga kelihatan ya? Oke ya. Oke, di sini saya akan instalasi server TrickBox ya. Jadi kalian juga bisa dipersiapkan ya. Karena sebelumnya juga sudah saya kasih link software dari TrickBox. Sudah ya yang di paparan itu ya. Ini karena diimplementasi baru lagi. Next lagi ya. Ini udah dikasih berapa ini tesnya? Oh, dibesarin lagi. 1 giga juga nggak apa-apa, masih kuat kok. Cuma 1 giga ya.
Oke, next. Kemudian next lagi, ini juga tadi sudah saya jelaskan, jadi saya langsung cepat aja next. Ini install. Benar ya tulisannya install ya tadi? Oh belum. Ini ya, next lagi ya. Ini biarin aja ya, itu di create. Oke, sudah apa wadahnya sudah siap gitu ya. Tinggal kita masukkan master di ISO dari trickbox-nya gitu ya. Nah, berikutnya untuk memasukkannya kita klik wadah yang sudah dibuat yaitu trickbox 2. Kalau yang lain name-nya boleh apa gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti yang perlu diperhatikan terkait dengan bootingnya, booting path-nya. Dalam tahapan instalasi itu kita harus perhatikan itu ya. Jadi pertama kalau kita installnya dari medianya dari CD, maka boot path-nya kita arahkan paling atas, gitu ya. Tapi kalau installnya dari USB, maka USB paling atas. Jadi biar pas saat install itu dia langsung fokus menuju directnya ke apa yang dipilih gitu ya, yang prioritas tertingginya gitu ya. Setelah nanti udah dipilih ke CD gitu ya, dia akan ngebaca master dari ISO di CD-nya gitu ya. Kalau di flash disk dia akan membaca master di flash disk-nya. Setelah itu, setelah sudah tahapan install selesai, pindahkan boot path-nya, pindahkan gitu ya, boot path-nya ke arah hard disk. Jadi dia biar tidak mengulang lagi ngebaca CD lagi gitu ya. Kalau ngebaca CD lagi berarti dia akan ditampilkan untuk install lagi dari awal gitu kan. Tapi kalau kita boot path-nya sudah dirubah, maka itu sudah tinggal operasionalkan gitu ya, masuk ke dalam sistem server. Langsung masuk ke dalam lingkungan network ya. Biasanya standarnya itu kan yang US ya. Kita install Windows juga seperti itu. Linux pun juga sama. Cuma ini basisnya agak CLI semi CLI GUI ya. Kalau yang instalasi di Windows kan itu benar-benar ini ya, grafiknya lebih bagus. Makanya instalasinya biasanya lebih cepat Linux dibanding Windows karena dia banyak. Apalagi kalau server-server di data center itu rata-rata CLI ya. Tujuannya apa? Biar bisa diakses oleh konsumen, klien dan sebagainya, itu tidak ada kendala gitu ya. Ini kita oke gitu ya. Nah, ini terkait time zone ya, time zone-nya, waktunya ya. Kita kan kalau di Indonesia pilihannya biar waktunya sesuai, maka kita pilihnya Jakarta ya, Jakarta. Oke. Nah, berikutnya password, misalnya ini untuk karena cuma buat testing doang 1-8 boleh lah ya. Tapi nanti kalau dalam keamanan jangan sampai password itu 1-8 ya, atau passwordnya yang sederhana-sederhana. Nah, ini nanti bisa di phishing ya, bisa di sadap dan sebagainya. Akhirnya nanti bisa ada orang masuk ke dalam sistem, terus bisa diambil datanya dan sebagainya terkait dengan keamanan sistem ya. Karena ini testing doang gitu ya, bukan untuk dipublish, makanya saya pakai password yang gampang. Tapi kalau udah dipublish, saya nggak bakal pakai password seperti itu. Harus ada perpaduan ya, karakter, huruf, terus harus panjang, terus harus ingat juga. Jangan sampai kita memasukkan password udah panjang-panjang, udah secure ya, aman, tapi lupa, akhirnya nggak masuk lagi, akhirnya bisa install ulang lagi, gitu ya. Oke, ini sudah proses tahap instalasi gitu ya, tahap instalasi. Kalau di
tahapan yang paling lama itu tahap instalasi ya, prosesnya agak sedikit lama. Tapi tidak selama Windows gitu ya. Yang di sana udah ikutin tidak ya? Ya, di sini ada aplikasi server VoIP.